Halo, kalian semua gimana kabarnya? BTW, udah 2 hari lebaran ya. Gue minta maaf nih, belum sempat upload podcast sejak 2 hari yang lalu. Padahal gue udah janji kan, maksudnya mau upload podcast tiap hari. Mau tiap hari nemenin lo semua yang lagi tidur, kayak sharing-sharing bareng gitu. Nah, gue kemarin sedang ada acara kayak jalan-jalan gitu bareng teman-teman di sini buat ngunjungin salah satu negeri yang paling populer di sini di Turki. Jadi itu adalah tempat lahirnya Imam Muhammad Al-Fatih, namanya kota Edirne di perbatasan Yunani, Bulgaria dan Turki. Nah, sebelumnya di sini gue juga kemarin udah nanyain nih topik apa kira-kira ya yang bagus buat podcast gue di Instagram, dan banyak banget yang request buat ngebahas tentang topik tentang kehaluan. Sebenarnya kocak juga sih, tapi kayaknya sewajar gak sih kalau topik ini jadi kayak trending banget bagi kita gitu, terutama bagi para overthinker. Maksudnya kayak bagi remaja-remaja kayak kita gitu, buat dalam hal pertemanan, dimana di sana kita sering gagal, dan tentunya kehaluan itu datang saja karena kegagalan dalam circle pertemanan gitu. Itu normal banget sih. Please listen this podcast carefully. We will tell a story about you, me, and maybe us in Perspektif Kamar Kecil Podcast. Nah, sebelumnya gue pengen negesin nih ke lo semua bahwasanya gagal dalam pertemanan itu bukan hanya lo aja, tapi gue juga, teman-teman lo yang lain juga. Gak ada orang yang benar-benar berhasil dalam membangun sebuah pertemanan, karena hati manusia itu gak bisa semudah itu disatuin. Mungkin aja sih bagi kita pengen temenan sama dia, dan belum tentu dia juga bisa nerima kita 100% kayak gitu. Atau dia yang mungkin pengen temenan sama kita dan mungkin di waktu yang salah, misalkan mood kita yang lagi gak mau sama dia atau lain sebagainya, sehingga saling bertolak belakang. Jadi intinya hal yang manusiawi banget ya. Kalau misalkan dalam pertemanan itu atau dalam mendekatkan diri antar individual sosial, itu sering menemukan titik dimana kayak ada penghalang gitu, padahal penghalangnya sebenarnya cuma perspektif aja, atau waktunya yang lagi gak tepat, atau caranya yang mungkin kita gak suka dan lain sebagainya. Begitupun orang lain. Jadi buat lo semua yang lagi pengen deketin orang lain dan gagal, itu adalah normal. Itu bukan kayak kehaluan yang kayak wah ini salah gue banget. Emang kayak gimana ya? Tentunya ada beberapa kesalahan di sini. Cuman nggak semuanya salah di lo gitu. Mungkin salahnya di waktunya atau mood sosialnya yang lagi nggak bagus, dan mungkin dia juga lagi nggak peka gitu kalau misalkan lo pengen deketin dia. Nah, di sini gue juga pengen ngomongin ke lo bahwasanya di podcast ini kita benar-benar pengennya berinteraksi sosial kayak gitu. Gue ada di sini dan pertemanan kita di sini bukan sebuah kehaluan. Artinya benar-benar di sini adalah platform kita buat sharing-sharing gitu. Lo bisa sharing apapun di podcast ini dan gue siap dengerin lo. Nah, gue juga seseorang yang menurut gue selalu gagal sih di circle pertemanan juga. Jadi gue ngerasa banyak banget hal yang gue pelajari di masa lalu, dimana ternyata gue gak terlalu bisa ngebangun hubungan sosial antar orang lain. Alasan utamanya sederhana banget sih, karena gue gak terlalu menjadi orang yang kuat kayak gitu untuk mengalami keadaan dimana kehaluan itu muncul. Contohnya
banyak orang ya sih yang tegar misalkan ketika dia ngomong terus dia nggak didengerin orang, dan juga banyak banget juga orang ketika dia lagi mulai suatu usaha terus dia nggak ditemenin, terus usahanya berhasil dan teman-temannya muncul dia masih nerima. Banyak banget yang seperti itu, tapi itu normal banget sih, itu kan karakteristik individu ya. Nah, gue mungkin kontras dan sebaliknya seperti itu. Gue ngerasa bahwasanya seluruh perjalanan yang gak mudah, ketika seseorang pergi dari hidup gue ngerasa kayak wah, kayaknya ketika usaha ini berhasil, orang pertama yang harus gue lihat kayaknya bukan lo lagi. Karena ketika gue berusaha dan lo nampaknya pergi, ada orang lain yang datang dan membantu usaha gue. Ketika usaha gue ini berhasil, gue bakal sematkan usaha ini pertama untuk dia dulu, kayak gitu. Walaupun gue tahu bahwasanya lo pasti juga bakal muncul di rencana gue, tapi orang yang bantuin gue itu adalah benar-benar mereka yang ngebuat gue kuat kayak gitu, dan mereka yang ngebuat rencana ini berhasil. Nah, maka gue juga pengen ngomong ke lo, mungkin lo harus hidup di zaman sekarang juga kayak gitu. Mungkin jangan terlalu banyak hidup di zaman dulu, dimana kenangan yang muncul ngebuat lo anggaplah lemah seperti itu. Nah, lo harus belajar bahwasanya sekarang lo hidup di zaman dimana ada orang-orang yang lagi ngedukungin lo, dan mungkin memang ada orang yang menurut lo ngebuat lo kuat seperti itu, tapi realistisnya ada orang lain yang sebenarnya benar-benar secara realistisnya hadir tepat di pundak lo seperti itu. Lo harus hargain mereka dulu kalau misalkan lo pengen dihargain orang. Nah, selanjutnya gue pengen ngomong, dunia ini tetap berjalan walaupun orang yang lo cintai itu gak ada. Artinya kalau misalkan lo terlalu mencintai orang tersebut, padahal mungkin dia benar-benar ngerasa gak ada di pikiran lo, sehingga benar-benar hanya lo yang mikirin dia, hingga tidak ada terjadi sebuah interaksi sosial di sana, maka yang berjalan adalah sebuah kehampaan. Mungkin dia masih hidup sekarang, orang yang lo cintai mungkin masih hidup, tetapi ketika dua insan itu saling tidak mencintai dan saling tidak mengerti, yang hidup hanyalah pikiran lo aja. Artinya di sana ada benar-benar kehaluan yang gede banget, dan itu sebenarnya sangat nggak bagus menurut gue buat lo lanjutin seperti itu. Itu bukanlah cinta sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, bukanlah cinta sebagaimana yang manusia seharusnya lakuin. Itu hanyalah sebuah emosional singkat seperti itu yang terus kita pertahanin. Buat lo, ini yang pengen gue omongin, berhenti kita mikirin orang yang benar-benar dia sangat jauh dari kita. Mungkin nggak apa-apa, mungkin kita mencintai dia aja seperti itu, nggak ada yang salahnya sih dari mencintai orang lain seperti itu. Tapi benar nggak sih, ibaratnya kita juga harus realistis, kita banyak mimpi yang harus kita raih dulu. Kita ini punya orang tua yang harus kita bahagiain dulu, dan kita juga punya diri kita yang harus kita beri penghargaan dulu. Nah, di sini gue pikir banyak banget orang yang terjebak juga pada circling yang kayak gini, misalkan terlalu mencintai orang lain dan terlalu memberikan 100% hatinya pada orang lain, padahal ini sebenarnya cara-cara yang sangat salah menurut gue. Cuman gue gak anti kritik kok, lo boleh banget ngeritik pendapat gue ini, dan gue juga gak ngerasa pendapat gue ini 100% benar kayak gitu. Nah, dan menurut gue juga dalam kehaluan ini banyak banget orang yang belum mencoba namun dia udah nyerah duluan. Artinya dua orang ini, baik lo maupun dia, itu harus ada salah satu dari kalian yang harus nyoba komunikasi lebih dahulu. Menurut gue sih lo duluan yang harus mulai. Kenapa? Karena mungkin dia belum dengar podcast ini sehingga dia masih menjadi versi dia yang sekarang, masih belum berani memulai. Nah, lo bisa mulai duluan kok, dan hasilnya nggak mesti benar-benar berhasil kok. Nggak mesti dia bakal jadi milik lo, nggak mesti kayak kalian bakal bersama, bakal deket banget, nggak mesti kayak gitu. Artinya lo mau mulai komunikasi dengan dia, artinya lo hanya pengen
dia ada interaksi sama lo aja kan, seperti itu. Artinya lo pengen bener-bener hubungan kalian tuh bener-bener kayak sosial kayak gitu gak sih, kayak ada interaksi sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Nah terakhir gue cuman pengen bilang bahwasanya lo gak boleh kecewa kepada manusia, karena manusia adalah tempat kekecewaan. Pusatnya kekecewaan itu adalah ada pada insting manusia. Nah makanya buat lo jangan terlalu besar memberi pengharapan kepada orang lain, jangan terlalu besar meletakkan cinta kepada orang lain, karena ingat aja bahwasanya Tuhan udah menggariskan jodoh dan juga udah menetapkan bahwasanya hati lo itu sebenarnya milik siapa, dan masa depan lo nanti sama siapa aja, seperti itu. Cuman kalau misalkan kita memang pengen deketin dia dan kita udah coba juga, lalu kita anggap saja tidak terlalu berhasil dalam hal tersebut, hal itu manusiawi banget sih. Itu bukan salah lo, sehingga lo nggak perlu menyalahkan diri lo nggak perlu seakan berkata bahwasanya apakah ada kesalahan di sana. Nggak ada kesalahan sama sekali di sana. Nah mungkin memang ada beberapa hal kecil yang membuat hal tersebut gagal, cuman itu bukan berarti sebuah kesalahan menurut gue. Misalkan seperti waktu yang salah dan lain sebagainya, tetapi semuanya tidak ada yang mengarah kepada lo sendiri. Ingat bahwasanya orang yang mencintai lo dengan tulus itu bakal menerima semua kekurangan lo. Ketika kita benar-benar ketemu dengan jodoh kita, ketika orang tersebut benar-benar adalah orang yang dipilih Tuhan untuk kita, gue yakin kok bahwasanya seluruh kekurangan lo itu adalah hal yang memotivasi dia untuk terus mendekati lo, dan lo juga terus mendekati dia karena suatu hal yang mungkin gak bakal dia pikirin kenapa sih sampai segitunya ibaratnya lo mendekati dia hanya karena hal tersebut. Intinya mencintai dan dicintai itu bukan hanya sebuah pilihan yang sangat sulit, tetapi itu kayak takdir gak sih, seperti itu. Nah cuman membangun pertemanan itu mungkin penting juga seperti itu, sebagaimana kita adalah makhluk sosial. Nah mungkin itu aja sih untuk podcast kali ini. Gue pengen ngucapin sama lo semua selamat tidur, dan juga jangan lupa besok gue yakin bahwasanya lo bakal jadi pribadi yang lebih baik. Tinggalin kata-kata halu, dan sekarang kita harus kembali kepada realita. Tetapi ingat bahwasanya mencintai orang sama sekali tidak salah, dan apabila cinta kita bertepuk sebelah tangan, bahwasanya itu sama sekali bukan kesalahan kita, melainkan ada beberapa faktor seperti faktor waktu yang tidak tepat, faktor interaksi sosial yang juga mungkin agak ruthless dan lain sebagainya. Nah itu yang harus di-fix, bukan kamu. Kekurangan lo maksudnya, dan semua yang ada pada diri lo semuanya udah sempurna, semuanya udah Tuhan takdirkan, udah Tuhan gariskan kepada lo. Oke, selamat tidur.